Jadi khusus gereja ini hanya dipergunakan nanti untuk apa ya? Kamu masih lama? Berarti untuk mengajar musik aja. Haleluya ya. Yang mau pulang bulan ini, bulan ini, hari ini. Wah, itu kamu dapat berkat double-double dalam ibadah. Mau pulang ya, luar biasa ya. Tapi percayalah, mau pulang hari ini, mau pulang bulan 12, siapa yang bulan 12 pulang? 1, 2, 3. Oh, Filipus keluar. Xiaomi kapan? Bulan 4. Minggu depan. Oh, berarti 4 orang 5 ya. Yang kira-kira masih tahun 2026 ada di sini siapa? Oke, berarti masih setahun lagi ya. Kalau Reko masih lama, bulan 1 ya, masih bulan 1 siapa bulan 1? 1 si siapa namamu? Rizky, ya Rizky ya, bulan 1 ya. Oke. Sama siapa? Jangan jumpa lagi kita ya, di sini maksudnya, ya. Oke, ya. Oke, siap ya. Sebab kalau di luar jangan bilang nanti aku nggak tahu apakah aku gimana tadi istilahnya. Betah apa enggak ya? Oh, luar biasa. Enak tempat ini. Di luar Pak, jangan takut. Walaupun kau tak tahu apa yang mau kerjakan, di mana mau tinggal, siapa yang menerimamu, jangan pikirkan itu. Pikirkanlah ketika kau langkahkan kaki keluar dari sini, Tuhan pegang tanganmu. Kemanapun mau kau bawa aku Tuhan, aku ikut. Kalau Tuhan yang bawa, dia siapkan kerja, ya, dia siapkan tempat, dia siapkan hubungan baru, teman-teman yang baru. Ya, jangan khawatir. Masa depan yang baru, yang belum punya istri, disiapkan Tuhan istri. Tapi jangan kau tarik dia diskoti. Masuk lagi kau nanti ke sini. Kalau kau cari perempuan dari diskoti, karena dimintanya kau nanti uang, terpaksa kau mencuri. Ya kan? Mana mungkin perempuan seperti boleh kasih makan seadanya aja, ya kan? Nah, berarti permintaannya yang besar. Sementara kau mungkin mau kerja yang disukai Tuhan, ya? Kalau disukai Tuhan, kerja apa saja yang halal dikerjakan tanganmu, itu disukai Tuhan. Contoh, doorbell 1 hari 80.000, nggak apa-apa. Daripada kau dapat 1 hari 800.000, tapi nggak berkat, kau sakit pula, mama minta uang lah, banyak lah urusan. Tapi 80.000 bisa kau tanggung 30.000. Nah itu kan berkat. Ya. Jadi nanti kalau keluar harus ada tabungannya Pak ya. Ya, yang nggak boleh dipegang-pegang, nggak usah diingat, amnesia itu. Udah kau simpan amnesia, jangan diingat. Sebab apa? Uang itu akan dipakai nanti mungkin untuk sesuatu yang sangat berguna, yang sangat berguna. Ya, jangan takut nggak dapat uang. Jangan pikiran pekerjaan yang hanya bisa menghasilkan uang. Jual narkoba enggak ya. Kalau itu jual narkoba memang dapat uang kau, tapi hidupmu akan hancur karena hidupmu dirampas sama iblis, masuk ke tempat seperti ini lagi. Ya, jangan ya. Jadi percaya Tuhan sangat baik. Amin. Oke. Dan hari ini adalah pertemuan terakhir kita di tahun ini, karena bulan depan ibu nggak melayani di sini karena kan bulan Desember Natal, banyak kegiatan Natal, ya. Jadi pikir-pikirkan, nanti kita akan doa sama-sama. Apa yang mau kau minta sama Tuhan? Untuk Tuhan kasih bagimu sebagai kalimat. Ya, kita akan berdoa bersama nanti. Kalau kau percaya Tuhan yang kita sembah itu sanggup memberikan, mungkin nggak mungkin bagimu, dan bagi Tuhan mungkin. Banyak peristiwa di luar sana. Saya ceritakan sedikit sebelum kita masuk firman. Ada satu ibu orang Tionghoa, udah lumayan tua, dia di lapas perempuan. Sudah bertahun-tahun dia di lapas, ya. Dan dibilang orang-orang kawan-kawan yang udah ada kurang-kurangnya. Karena apa? Sebenarnya dia nggak kurang, maksudnya udah agak. Kenapa? Karena terlalu stres. Tingkat stres terlalu tinggi bisa mereka yang dapat.
dia mungkin agak stres dia. Tapi ketika saya datang, dia seperti anak kecil, ibu. Jadi satu kali ada suatu kegiatan kita minta, apa yang kamu doakan? Apa yang dia minta? Yang dia minta yang nggak mungkin karena dia tidak pernah dikunjungi satu keluarganya. Satu orang familinya tak pernah mengunjungi dia. Itu mungkin buat dia stres dan putus asa. Saya yakin dia pernah mengalami percobaan untuk mengunjungi diri. Karena dia sudah semakin tua di situ. Kalau di tempat itu bisa sampai 8 tahun bahkan seperti itu, dan luar biasa di situ tempatnya ya. Jadi itu tempat itu membuat dia stres. Jadi menurut kawan-kawannya percobaan bunuh diri sudah berkali-kali, tapi ya nggak bisa juga karena kan ramai di situ ya dia tahu. Nah sekali itu waktu saya datang dia agak normal. Ketika kita bilang apa yang mau kau didoakan dan kau minta sama Tuhan, meskipun nggak mungkin sama aku, mintalah. Maka dia buat satu permintaan doa, ditulisnya di kertas. Apa yang dia minta? Dimintanya supaya suaminya yang dari kemana-mana telah rimbanya nggak pernah ada, dia minta suaminya datang. Itulah yang dimintanya, yang tak mungkin. Suaminya udah kemana-mana, dari mana-mana nggak pernah nampak. Minggu lalu, ini hari Sabtu, hari Jumat, Kamis lalu, dia nggak pernah bersaksi. Tiba-tiba ruang kesaksian, saya terkejut, dia maju. Di situ dia sampai terjongkok-jongkok. Ibu, dijawab Tuhan doaku. Udah datang suamiku. Saya sampai merinding semua yang saya bilang sama kawan-kawan yang luar semuanya. Saya bilang jangan lihat orang dari sini, jangan lihat ini dari Heng. Cobalah menurut kalian ibu ini Heng, tapi Tuhan jawab doa. Ya kan? Karena apa yang kita anggap tak laku bagi mata kita anggap tak laku lah, ini kan nggak apa nih, nggak dianggap lah. Tapi Tuhan lihat hati. Tuhan itu lihat hati, nggak ganteng kita, nggak hebatnya kita. Tuhan lihat hati. Ketika hati kita minta sama Tuhan, Tuhan masuk ke dalam. Amin. Ya, saya masuk di tema bulan November dari KOM adalah kasih Allah yang besar. Ya, kasih Allah yang besar. Kalau kita bicara kasih, saudaraku, kalau kita di dunia ini jarang kita bilang, tunjukkanlah kasihmu, enggak ya, tunjukkanlah cintamu gitu ya kalau di dunia ini ya kan. Kalau cinta di dunia ini bisa diukur, ya kan? Kalau kita cinta sama orang yang sangat kita sayangi, kita pun bisa ukur. Misalnya, kau mencintai seseorang dulu waktu masih muda, misalnya pacarmu dulu waktu sebelum menikah, atau sekarang, kau mengukur kadar cintanya. Mungkin kalau di tempat ini seberapa banyak dia datang, ya kan? Atau orang tuamu seberapa banyak dia datang mengunjungimu. Kalau sedikitnya dia datang, mungkin dalam pikiranmu lebih sayangnya orang tuamu sama anaknya yang udah di penjara. Ya kan, pasti kau bisa ukur ya kan. Cinta manusia itu bisa diukur. Ya. Apalagi cintanya misalnya Alenmu misalnya memberikan sama kau apa yang kau kasih, misalnya kau minta kau minta sepeda motor. Adanya Alen itu orang banyak uang, kenapa? Karena dia usaha atau kerja. Dikasihnya sama kau sepeda motor memang, tapi yang bekas dan gak ada suratnya, yang penting bisa dipakai. Sudah bisa kau ukur. Tiba-tiba ada lagi si Betty yang cintanya menurut kau gak cinta, jadi cuma dia kayak suka aja lagi. Ketika dia tahu kau suka sepeda motor, langsung berikan dia bawa sama yang baru. Kira-kira cintanya yang besar yang mana? Sepeda motor yang baru ya kan? Menurutmu cintamu itu berpindah gak? Pindah lah ya. Pindah ya kan? Pindah. Nah, kita bicara kasih yang besar. Kalau kasih yang besar, menurutmu besar semana? Segini pun besar. Segini pun besar. Tanyalah kau, Ibu Susan kurus atau besar? Kurus atau gemuk? Jangan kurus. Besarnya semana? Besarnya Ibu Susan? Segini. Besarnya
dosamu. Haleluya. Yang keluar kita juga. Yang bebas. Kasih Allah seperti apa yang kau alami di tempat seperti ini? Kok kayaknya banyak ya sehingga kau takut kayaknya bisa berbentak dari Tuhan. Kalau kita banyak di sini, ya kan? Kasih Allah di sini. Ayo, seperti apa Pak Allah? Seperti kebebasan saya nih Bu. Nah, karena saya perhitungan saya nih tahun depan ini Pak. Oh. Saya banyak berdoa juga gitu. Doa sini berdoa, bagi hidup doa. Ya ini dijawab. Berapa lama kau berdoa untuk bebas itu? Memang kau minta doanya supaya bebas sama Tuhan gitu. Kita secepatnya bebas. Oh. Padahal kau tahu tahun depan. Terus berapa lama doanya itu? Seminggu lagi. Oh, istilah kawan kita sebelah makbul kan itu ya? Makbul ya kan? Makbul Tuhan. Memang betul firman Tuhan itu bacalah 100 Mazmur 102 ayat 20 sampai 21. Doa orang di tahanan itu makbul cepat pulang ke atas. Beda dengan kau doa waktu kau lagi di mall atau di rumahmu yang besar, beda. Doa orang-orang di tahanan cepat kali diprioritaskan Tuhan. Maka berdoalah cepat-cepat di tempat ini sebelum kau keluar. Doakan entah siapa tahu hal lain itu yang ada di Finlandia atau di Amerika Serikat bisa. Yang nggak mungkin kau jago, yang nggak mungkin kau telepon lagi. Bisa. Ya, Tuhan tolonglah Tuhan, aku mau lepas dari rokok itu bisa. Mintalah, bahkan yang tak mungkin kau dapatkan dari manusia. Mazmur 102 ayat 20 sampai 21, peganglah itu selama kau ada di sini. Ya, jadi kasih Allah yang besar itu seperti apa? Siapa anak muda ini? Bulan 1 ya, kita jumpanya di lapas tanah ya. Kemarin kan, dari pindah dia kalau udah dewasa kan, berapa umur? Nah, 19 anak muda. Pindah dari satu tempat kemari, berarti mengenal Tuhan. Kemarin gereja kan, di sana. Masih muda, tahu nggak kau? Generasi orang muda yang dipakai Tuhan kayak kau masih kuat. Kalau kayak kami ini udah sisa-sisa, kayak ibu nomor 58, udah sisa tenaganya nanti hebat lah kamu kan. Orang-orang generasi muda yang dipakai Tuhan. Jadi pengalamanmu di dua tempat itu patah hati nggak? Enggak. Kira-kira marah nggak sama Tuhan kalau ditempatkan di sini? Enggak. Marah nggak yang kamu membuat kamu masuk sini? Siapa yang masuk buat kamu sini? Bapaknya. Jadi mau kau hubungi lagi dia? Sekolahmu nanti di mana saya? Bisa? SMA? Kelas 3? Kemarin masuk kelas 3 juga? Bisa? Dari umum? Oke. Pesan ibu, kalau nanti selesaikan itu masa depannya, ya di depan itu masa lalu. Oke. Jadi anak muda yang tak tadi ibu tanya apalah kau alami selama di lapas anak dan sini? Kasih Allah yang mana? Apa yang kamu alami ini? Rezeki kan? Namamu rezeki loh. Rezeki. Ayo Ki. Apa Ki? Yang pernah kau alami di sana dan di sini? Berapa lama di sana? Sini? Berapa bulan aja? 3 bulan. Oke. Selama setahun itulah, setahun 3 bulan lah. Apa yang kerja? Kan dia kan di gereja kan di sana kan? Keluar nama dulu nih ya. Oke. Jadi apa yang kau dapatkan? Sakit, terus takut. Ya maksudnya waktu sakit itu kau takut nggak? Waktu mama bapak atau mama? Bapak sakit, terus berdoa, terus berapa minggu sembuh. Ayo. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, biarkan kita melakukan dosa sebesar apa, tapi Tuhan selalu tunggu kau datang sama dia. Dan dia waktu kau datang sama dia, kan ditanya, apa kau datang? Kayak ayo dosa kau? Enggak. Sebesar apa dosamu? Seberapa jijiknya manusia melihat kau pada dosamu ketika kau datang sama Tuhan? Apa anaknya? Ayo baca Matius 11 ayat 28 apa katanya? Kalau disuruh mari, datang.
ketiga udah letih, lesu, berbeban berat. Itu udah bisa tingkat stres tinggi ya kan. Kalau letih, lesu, berbeban berat itu yang makanya orang bisa stroke, panas otaknya ya kan. Itu stres. Orang yang sampai karena stres itu tinggi, yang nggak tahu lagi solusi apa yang didapatkan di dalam dunia ini. Yang dia pikir solusinya adalah bunuh diri. Bodoh itu. Bunuh diri tidak menghasilkan solusi. Itu menghasilkan masalah yang nanti akan berkepanjangan secara abadi. Ketika kita bunuh diri masuk ke tempat mana? Neraka, karena kau undangkan kalau kau belum dipanggil datang sendiri. Makanya Tuhan tahu kapasitas manusia, otak manusia, kemampuan manusia untuk menahan semua penderitaan. Tuhan tahu. Makanya dia bilang, mari anak, semua yang letih, lesu dan berbeban berat oleh karena masalah. Terus Tuhan suruh datang aja. Ketika kita datang, dikasih solusinya sama Tuhan. Aku akan beri kelegaan sama Tuhan. Kalau kelegaan, bagaimana itu kelegaan? Kalau kau haus 2-3 hari, kira-kira dikasih langsung minum, lega. Apalagi yang lega kalau biasa yang olahraga. Sakit perut, kamar mandi penuh, kedor-kedor. Keluar dari kamar mandi, lega. Itulah lega. Begitu juga dalam masalah. Jangan cari solusi pendek karena iblis lain akan membuat kau melakukan solusi pendek. Pikirkan sepanjang tahun. Bulan Januari sampai November engkau ada di tempat seperti ini. Sehat kakak? Banyakkan masalah keluarga yang kau sayangi? Banyak. Sehat selesaikan? Selesai. Saya mau tanya, ada orang tua yang dipanggil Tuhan untuk masuk ini? Gak ada. Puji Tuhan. Bukankah kalau orang tua yang kau sayangi tiba-tiba atau istrimu atau orang yang kau sayangi, kau gak bisa hadiri ketika dia dipanggil Tuhan? Itu stres dan penyesalan berkali-kali lipat. Benar? Tuhan minta supaya datang. Bulan Januari sampai November ini kita sudah jalan, saudara. Bukan apa kebetulan, bukan sesuatu yang berjalan. Karena kau dipilih untuk menerima kasih Allah yang besar. Sehat. Nanti sebentar lagi mau keluar karena sehat. Coba bayangkan kalau kau sudah bebas, tapi ketika kau keluar kakimu udah tak bisa lagi begitu. Coba pikirkan. Kenapa kakimu tiba-tiba patah di situ? Tidak bisa. Kan ada jarak ini gitu, tak jatuh, patah. Keluar lagi kau besok misalnya, kan patah. Itu sebabnya penyertaan Tuhan itu luar biasa. Jangan anggap sepele. Jangan anggap hina, ya kan? Si Filipus baru ya, mari berapa bulan deh? Sebulan ya. Filipus bukanya masih buka dari LP anak. Nanti bulan Januari datang, jangan berubah. Kenapa? Yang tidak bisa kita rubah adalah dari hati kepancar ke wajah. Kau nggak bisa berbohong. Apa yang kau kerjakan dari hati itu jangan kamu kerjakan, wajahmu akan berubah. Itu maksud saya Filipus. Oke, tetap berjuang, ya. Jangan bilang tempat ini nggak bisa. Tempat ini mengerikan, nggak ada. Tuhan sudah janjikan di tempat seperti apapun, padang tandus, padang pasir seperti apapun. Kalau kau datang kepadaku, aku yang akan mengganggu. Nah, ada seorang pun yang boleh mengganggu. Ada orang yang jahat, misalnya kau punya utang sama si A, itu banyak kejadian. Di tempat lapas seperti ini, ada yang satu utang sama yang satu. Tiap hari digebukin karena dia nggak bisa bayar. Iya, ada di lapas yang digebukin tiap hari. Putus asa lah dia. Sakit lah tiap hari digebukin. Bayar, ada uangnya. Mamanya nggak kasih, bayar nggak ada uangnya. Udah disuruh dia mencuci baju juga nggak terbayar dia utangnya. Akhirnya dia berdoa, Tuhan capek aku dikumpulin Tuhan. Capek aku dikumpulin Tuhan. Ya seperti yang alami tadi tak lama, hanya cuma mingguan. Yang memukuli dia, yang punya utang itu, datangi dia, udah ketakutan aja namanya dia datang. Udah dipukulin lagi. Apa katanya? Udah belum? Gak usah lagi bayar utang kau. Kamu tak lagi utang. Udahlah ya.
Jangan bilang nggak ada pengharapan. Pengharapan selalu ada. Karena Tuhan kita baik. Amin. Oke, jadi kita akan lanjut ke 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Perjanjian baru 1 Yohanes 7. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Amin. Ya. Sama-sama kita mengucapkan firman Tuhan ini ya. Ayat 7, 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. 12 terakhir. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Amin. Berarti yang dikasih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, sebab Allah itu roh. Tapi percayakah engkau Allah ada? Karena kita kan manusia, kalau nggak lihat nggak percaya, ya kan? Misalnya si Osman bilang, kau nanti Muhammad datang, nggak ada, dari 10 lewat 10 nggak datang. Ternyata itu Muhammad dari 15 itu percaya, oh dia datang, baru dilihat kalau ada. Kalau kita yang punya masalah, jangan bilang Tuhan nggak ada. Kalau kau bilang Tuhan nggak ada, maka suruh si Osman kerok badannya, maka keluarlah warna merah, angin. Angin nampak nggak? Nggak ada. Kau percaya tadi? Ada kan? Nampak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kau percaya ada angin kan? Tadi kemarin kami kemarin minta ampun. Kayak badai di jalan. Hujan yang mengerikan nggak nampak sampai kamu. Nyampe nggak ini sampai angin juga ya? Nyata di sini kemarin. Jadi angin itu ada. Kau percaya karena kau bersuka-suka di bawah itu angin kan ada. Sekarang aku tanya, Tuhan itu ada apa enggak? Kalau ada, jangan kau khawatir, jangan kau takutkan apapun, jangan kau pikirkan Tuhan itu enggak akan tolong kau. Masalahnya kau nggak datang, ya kan? Kan kau nggak datang. Tuhan ada, Dia suruh kau datang. Mari anakku, apa masalahnya? Sini, ayo kita berperkara. Kau di depan, aku di depan. Ayo lipat tangannya. Apa yang mau sampaikan? Sampaikan. Tuhan kata si Nanda. Nanti Tuhan mau ngapain? Apalah rencana keluar? Bulan satu kan? Apalah rencana dari sini keluar dari tempat seperti ini? Satu sekolah, nah juga sekolah yang sama. Gak malu? Gimana? Kalau ada orang yang mengejekmu, kau lekas dari sini, jangan marah. Ya? Karena apa kata firman Tuhan? Kalau Rizky percaya ada Allah, maka orang akan melihat ada Allah di hati Rizky. Kalau kau marah, berarti yang ada di situ apa? Rizky ya, iya kan? Ya iya, itu kan firman Tuhan. Allah itu tak bisa kau nampak, tapi bisa kau lihat dari diri temanmu.
kita ini yang udah, kalau mama kita, orang tua kita, om kita udah menganggap kita, kalau bisa dosa-dosa anak manusia menganggap kita terlalu besar dosanya dan dianggap tak layak. Udah sana kau, banjirnya kau lalu keluarga aja kau, sana kau, buat sampah keluarga aja kau. Itu kata manusia. Kata Tuhan, anakku, kalau masih taruhkan napas kehidupan, hidup kau itu masih bernapas kau, urusanku sama aku tetap pelihara kau. Seperti burung pipit yang terbang dan cari makan aja, aku kasih makan. Bunga-bunga di padang itu berbunga cantik, itu dia nggak cari baju. Apalagi kau, anakku, aku kasih kau makan, aku kasih baju, kau coba. Itu firman Tuhan. Ya, kalau di tempat lain kau nggak pernah mendengarkan itu, biarlah di tempat seperti ini kau mendengarkan kasih Allah yang besar. Gak usah kau takutkan bagaimana kau melewati tahun Natal. Natal ini siapa lah yang datang mengunjungi di sini? Lipat tanganmu, siapa yang kau inginkan datang? Jangan pula kalau jadi itu tes lah. Supaya datang Pak Jokowi, jangan begitu. Yang kau harapkan apa keinginan Tuhan? Biarlah Natal ini aku boleh meminta sesuatu daripada apa yang kau minta. Mintalah. Jangan sungguh-sungguh, Tuhan akan lihat aku. Dia akan minta. Jangan takut. Gak ada yang perlu kau takutkan. Kalau kau di tempat ini masih tahun 2026 kau masih di tempat ini, gak apa-apa. Tuhan mau kau berteman sama dia. Tuhan mau kau bersama dengan dia. Tuhan mau kau lebih mengenal siapa Tuhan. Di luar gak ada waktumu. Jangan lupa gereja ya. Tiap minggu harus gereja, jangan lepaskan gereja. Sibuk apapun pilih, kau coba deh ya. Jangan itu yang gak bisa kita lepaskan. Karena terlalu banyak, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Coba kita. Pengorbanan yang kau berikan bagiku. Bukan baju yang dikasih Tuhan sama kita, bukan lagi makanan, bukan lagi uang, bukan lagi kesehatan, dirinya yang diberikan sama kita. Salibkan dia, darah-darah itulah untuk kita. Supaya ketika kita selesai dari dunia ini, waktunya kapan? Kita bersama dia. Itu terlalu besar, gak ada. Sesayang-sayangnya kau sama orang yang kau sayangi, mau mengorbankan dirimu. Belum tentu. Tidak ada manusia yang berani mengorbankan apalagi untuk sahabatnya. Misalnya kau salah, bayangkan dia kasih pertolongan sama aku. Biarlah aku yang tersalibkan. Biarlah aku yang akan masuk penjara 15 tahun. Biarlah kawan itu bebas. Kau mau? Enggak kan? Ya enggak, kita manusia. Tapi Tuhan bukan lagi memberikan seperti makanan, yang diberikannya dirinya. Pikirkan itu, adakah pengorbanan yang lebih besar yang kau dapatkan seperti itu dari manusia? Adakah kasih yang lebih seperti itu yang kau dapatkan di dunia ini seperti kasih Tuhan? Kalau nggak ada, jangan kau sia-siakan. Jangan kau anggap sepele, nggak nampaknya Tuhan Yesus itu, nggak nampak, nggak ada dia. Dia nampak dari atas sana, dia ngeliat ke bawah. Di mana kolom sendiri, kolom mana kau nampaknya apa yang kau kerjakan? Jangan kau pikir nggak ada. Ada. Ya, Alkitab menjelaskan. Aku memandang dari surga ke bawah. Artinya apapun yang kau kerjakan, aku tahu. Ingat, polisi memang nggak tahu, Tuhan tahu. Dia. Sekarang dikasih Allah yang besar, memasuki Natal, siapkan diri. Natal apa? Memperingati apa? Hari Lahiran. berarti ulang tahun dong. Kalau ulang tahun ada hadiah. Ada kan? Kalau kita ulang tahun kita ada hadiah kan? Orang yang kita sayangi ulang tahun kita kasih hadiah. Sekarang Tuhan Yesus mau ulang tahun. Kau kasih apa? Semangat kau kasih apa? Kado untuk Tuhan Yesus. Apa kau kasih? Yang terbaik. Hah? Belum tahu. Apa darimu yang terbaik? Yang
bisa kau kasih sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah perlu uang. Aduh, Tuhan Yesus sudah perlu uang. Belum tentu beli nanti suruh mama beli kado. Enggak. Tuhan Yesus sudah perlu uangmu. Sekarang yang terbaik darimu apa yang kau pikirkan, memberikan sesuatu yang terbaik sebagai kado. Itu Tuhan Yesus itu. Kau pilihmu sampai kau kasih. Ujian apa yang kau sama? Kau nyanyi sendiri, dia kado. Tuhan ini kado, nyanyi kau. Itu kado. Bukan nyanyi di gereja gini-gini, bukan. Spesial untuk dia. Dia kan nyanyi kau sendiri. Di pohon itu kau nyanyi kau. Atau di mana, belum ada kontraknya. Nah, bisa kau nyanyi kau di spesial. Kasih semua kado ya. Nyanyi kau di kado itu, di spesial. Kan sih ada di sini apa kan? Mana kontrak. Nyanyi kau nyanyi. Bapa sentuh aku, itu kado. Kado, tahu kan kado kan? Siapa sih yang pernah ngasih kado sama orang yang disayangi? Tanya. Satu, kau pernah ngasih nggak? Entah sama mama, entah sama cintanya, entah sama kawan, sahabat. Yang lain yang pernah kasih kado? Kau pernah kasih kado nggak? Pernah terima kado nggak? Terima kado nggak pernah? Gini ya, kita tak akan pernah menerima apapun kalau kita tak pernah memberi. Itu dunia, ya bukan Tuhan. Berilah maka kau akan diberi. Kalau kau belum pernah menerima apapun dan kau belum pernah memberi apapun, sekarang jelang Natal berikan. Berikan Tuhan. Kau nggak punya uang, tanganmu. Sekarang ini tanya dulu. Kau punya gelang dua. Saya mau gelang dua kan? Kalau kau paling sayang sama gelang, kasih sama orang yang kau rasa layak mendapatkan gelang. Tuhan, gelangku ini ku kasih sama seseorang di tempat ini. Ini kado untukmu ya Bapa. Karena kita ini milik Tuhan. Kalau kau kasih sama ini, sama dengan kau kasih sama Yesus. Tuhan, nanti supaya kasih pengertian. Apa yang dari kita? Tuhan gak perlu apa-apa kita. Tapi ketika kau mengasihi si Osman ini milik Tuhan, maka kau kasih sama dia sama dengan kau kasih sama Tuhan. Kau lihat kawanmu yang terancam banyak utang yang berkumpul, ya Tuhan, aku mau memberikan kado untukmu untuk mendatangi orang yang menghubungi kawanmu. Inilah kadoku ya Tuhan. Gitu loh maksudnya, ngerti kan? Jangan kau angkat tangan melewati Natal tahun ini, jangan. Nah, kau Daniel apa yang mau kasih itu? Daniel pernah dapat kado? Hah? Pernah? Kasih kado pernah? Kasih kado enggak? Terima kado pernah? Ayo Natal paling mudah kau mau kasih. Daniel mau kasih apa tahun ini? Apa yang terbaik darimu? Jangan pikirkan dosamu. Tuhan gak tanya dosamu. Tuhan gak ada urusan dosamu. Dia sekalipun gak menyinggungnya. Gak dibongkar bangkit kayak kita kan. Kita kan suka kali membongkar bangkit dosa. Kau kan dulu kayak gitu kau. Itu kan manusia. Dosa yang 30 tahun yang lalu kundingannya. Dulu kan kau pinjam, aku gak pernah buat 10.000 ya memang. Tapi kau gak lalaikan waktu 10.000 itu kundingan. Itu kan manusia. Tuhan enggak. Jadi jangan kau pikir kau gak layak memberikan kado sama Tuhan Yesus. Memasuki Natal ini jangan seorang di tempat ini gak memberikan kado. Apakah kau menuliskan satu puisi ungkapan hatimu sama Tuhan? Ini kado Tuhan. Membacakan itu kado. Belajar. Karena tahun depan tentu kau seperti ini. Berikan yang terbaik. Kalau kau udah keluar, mungkin ada uang 10.000 perak. Berilah botol-botol tahan. Berikan sama orang yang kau sayang. Tuhan, aku menyatakan kasih. Berikan kepada orang. Jangan pula ada yang orang kaya lah. Orang yang kira-kira kalau di pinggir jalan bisa aku kasih sama pengemis. Ini kado. Maka Tuhan akan berikan. Dan dia akan senang. Amin. Saudara punya dikasih Tuhan. Jangan lepaskan Natal tahun ini tanpa kau buat apa-apa. Jangan mau diintimidasi oleh iblis yang mengatakan bahwa kau tak layak memberikan kado karena kau sangat berdosa. Ingat, Tuhan
Jika kau datang sama dia, kau persembahkan kado untuk dia, maka dia akan mengucap syukur dan dia akan tersenyum melihat. Kalau kau punya baju dua, mungkin ada baju yang akan cantik, kau rasa sayang kali kau lihat di tempat ini ada orang yang tak punya baju. Itu kado kasih. Dia berikan kepada pemusik, ciptakan lagu, nyanyikan untuk Tuhan. Spesial antara engkau dan Tuhan. Ngerti? Nyanyikan aja, tapi kau yang ini kado gue, nyanyikan. Apapun dari kita bisa lakukan. Semua kita punya talenta, semua kita punya sesuatu yang kita berikan. Mari kita berikan sama Tuhan. Apapun. Amin. Kita berikan. Tuhan Yesus, kami tahu kasih-Mu begitu besar kepada kami. Sekalipun kami hanya menerima sepanjang hidup kami kasih. Dan kami seringkali mengecewakan hati-Mu dengan perbuatan kami. Tapi Tuhan, memasuki bulan Natal bulan depan, biarlah mulai saat ini kami memikirkan kado spesial yang akan kami berikan untuk Tuhan di Natal. Mungkin dengan kesederhanaan, tapi dengan ketulusan hati kami. Itulah ungkapan syukur dan terima kasih kami. Kami membuat kado spesial untuk Engkau akan senang dan tersenyum melihat apa yang kami lakukan. Kalau kado spesial kami adalah sebuah komitmen untuk tidak kami melakukan dosa, untuk kami tidak merokok, untuk tidak kami berzina, untuk kami tidak mencuri, cakap kotor. Kalau itu yang menjadi kado spesial kami untuk Tuhan, biarlah Engkau bisa menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat Tuhan memasuki bulan Natal, kami barusan membicarakan soal apa yang akan kami berikan bagimu. Tapi kami juga punya keinginan untuk Tuhan berikan sebagai kado Natal buat kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang engkau inginkan Tuhan Yesus berikan bagimu di Natal tahun ini? Pikirkan satu detik. Ibu akan berdoa untuk keinginanmu. Tuhan hadir di sini. Tuhan mendengarkan semua suara hatimu, pergumulanmu dan kerinduanmu. Kita akan bersama-sama meminta kepada Tuhan. Setelah engkau menetapkan apa yang kau inginkan Tuhan berikan bagimu sebagai kado spesial Natal itu, imanilah, kita akan memintanya bersama-sama kepada Tuhan. Saudaraku, letakkan tangan kananmu di dadamu sebagai tanda kau meminta apa yang ada di hatimu bagi Tuhan. Kau meminta Tuhan akan memberikan jawaban doa sebagai kado spesial di Natal tahun. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu nama Tuhan Yesus nama di atas segala nama. Kami tahu Tuhan, dengan nama Yesus apapun bisa terjadi. Dengan nama Yesus segala sakit bisa disembuhkan. Dalam nama Yesus segala kuasa terjadi. Siang hari ini Tuhan, kami meletakkan tangan kanan kami di dada kami sebagai tanda ada sesuatu yang kami inginkan Engkau berikan bagi kami di Natal tahun ini Tuhan. Setiap anak-anakmu di tempat ini memohonkan kepada-Mu. Engkau mengetahui apa yang di hati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada-Mu semua keinginan hati anak-anak Tuhan di tempat ini, di dalam